Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para sesepuh, kini sepuh sedaya ingkang hadir, Pak Roke lan sedaya ingkang hadir, ingkang kula hormati segenap pengurus Yayasan Non Madani dan juga ketua beserta pengurus takmir Masjid Non Madani yang hadir pada kesempatan malam hari ini, seluruh keluarga besar Majelis Zawiyah Al-Azhar yang alhamdulillah sampai dengan hari ini masih istiqomah, masih semangat. Tak lain, biarkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa saling menjadi saksi, kita bisa saling gandulan, kita bisa saling menolong dan memberikan syafaat. Sering saya sampaikan, umpami sholat kita tidak diterima, ya Allah saya nderek ngaji. Kalaupun infak kita tidak diterima Allah, kita masih ada semangat ngurip-ngurip Zawiyah Al-Azhar. Karena majelis ilmu itu salah satu amalan yang paling gampang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setahun kita kajian, kan nggak ada ujian akhir ya Bu? Napa purun wonten ujian akhir semester? Kerso Bu? Nggak ada ujian akhir, nggak ada ujian tengah semester. Tapi insya Allah niat baik kita ngaji, niat baik kita ngidupin Zawiyah ini, insya Allah akan menjadi amalan-amalan yang mendatangkan rahmatnya Allah. Amin Allahumma amin. Dan juga sedulur saya yang hadir, nggih dulur, nggih kakak, nggih mas, nggih teman curhat, Pak Wahyu Sugeng Rawuh, karena Pak Wahyu ini yang berjasa mempertemukan saya, Sugeng Rawuh, juga Pak Oki. Ini Pak Oki ini yang punya rumah ini. Makanya saya pengen sampaikan ke Pak Oki, amanah panjenengan, alhamdulillah kali segenap majelis Zawiyah niki bisa diistiqomahkan. Bapak Ibu dados saksi nggih. Dados saksi nggih, bukan pencitraan nggih. Duh, rak jawab jenengan. Pencitraan dah Bu? Boten, ngaji kok pencitraan nggih. Alhamdulillah Pak Oki, alhamdulillah Pak Wahyu. Amanah yang 1 tahun yang lalu kita ketemu, ngobrol di teras, gimana caranya ini bisa ngurip-ngurip. Nah ini delalah dapat rezeki dapat tempat untuk bisa dimanfaatkan, dan juga kita doakan bersama-sama semoga dengan keberkahan rumah ini dijadikan sebagai majelis ta'lim, majelis zikir, wabil khusus lumeber berkahipun datang Pak Oki dan Pak Wahyu sekeluarga. Amin Allahumma amin. Dan juga lumeber buat kita sekalian. Amin Allahumma amin. Para rawasami, kemarin memang sempat ada yang tanya ke saya, ngajinya libur napa mboten? Kula mau mboten wonten cerita ngaji libur. Katanya hari tenang menjelang milad katanya. Wonten hari tenang niku. Mboten. Saya sampaikan, mboten wonten hari tenang, karena setiap ngaji kesini itu pasti tenang. Saking tenangnya Pak Pur ku mantuk-mantuk awet mau.
Jadi kan mados Pak Pur ten pojok Bu. Nyanding gelas kali kopi. Jadi 9 September yang akan kita meriahkan sebagai acara puncak milad. Oke. Maka pada hari ini kita bersyukur kita bisa syiarkan majelis ini, kita syiarkan majelis Zawiyah Al-Azhar Wongsor Wangsul. Saya tidak bicara jumlah, saya tidak bicara gedung, saya tidak bicara popularitas, saya hanya bicara pripun supaya kita lenggah di sini bisa istiqomah. Amin Allahumma. Jangan terasa biasanya 40 kali orang yang istiqomah ngaji itu nanti dikasih keistimewaan sama Allah. Nah cuman sing bolong-bolong mboten napa-napa. Insyaallah niatnya kan dari jauh sampun. Tapi nggih aja terus kula sampun niat ngaji. Niat kita yang paling penting adalah niat istiqomah. Saya tidak pernah terfikir lomba-lomba kemarin itu bagaimana, milad nanti bagaimana. Ternyata sudah banyak yang memikirkan, ternyata sudah banyak yang maringi gagasan, maringi ide, semuanya berjalan semua dengan izin Allah. Oleh karena itu maka patut kita bersyukur. Semoga Zawiyah Al-Azhar ini kelak menjadi tumpangan kita, kloter kita di hadapan Allah. Amin Allahumma amin. Dan juga mari juga kita niatkan majelis-majelis semacam ini boten sanes kita bikin Allah bahagia, kita bikin Rasulullah bahagia pun. Pokoknya kalau kuncinya Allah niku nek pun seneng, Rasulullah kalau sudah seneng, insya Allah urip niku digawe seneng. Umpama urip dereng digawe seneng niki pun diwaduli to sedaya gitu. Kuncine pun diparingi. Kan wingi kan sampun diwao sareng-sareng. Gitu. Makanya saya mempersilahkan bagi yang berkenan tawasul 5 Fatihah badi dibeto, mboten dibeto, difoto, dibeto makanya niki soalnya sing dilaminating cuma satu. Mau moto monggo, ini bawa ini dibawa pulang juga silahkan. Semua ini amalan saya dapatkan dari guru-guru saya dan boleh diijazahkan, boleh diamalkan bagi siapapun, wabil khusus kepada majelis Zawiyah Al-Azhar. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita. Benar nomor 45 ya, lihat tekuannya nih. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi karamatihi wa bi barakatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayatun fi bayani man qatala tis'an wa tis'ina nafsan wa taba wa kubilat taubatuhu. Kita masih melanjutkan kajian pekan kemarin tentang taubat, yang intinya bahwa hebatnya Rasulullah itu mempertahankan dan memperjuangkan bagaimana supaya umat Rasulullah itu tidak kerepotan urusan taubat. Masih ingat ya? Malaikat datang bilang napa? Rasul, salam saking Gusti Allah. Kalau 1 tahun sebelum meninggal umat panjenengan tobat diampuni dosanya. Ditawar sama Rasul, jangan, setahun kelamaan. Wis ampun. Kalau gitu napa? 1 bulan kelamaan. Kalau gitu 1 minggu kelamaan. Kalau gitu 1 hari kelamaan. Kalau gitu 1 jam kelamaan. Terakhir napa? Kalau saja pecate nyowo itu sudah sampai dengan tenggorokan, kok orang masih mau tobat, maka umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu.
Coba jenengan bayangno Kanjeng Nabi itu memperjuangkan kita luar biasa. Kalau 1 tahun nek kira-kira kita nek kelas saya Bu, kalau dikasih kesempatan 1 tahun, kira-kira bertobat itu ada peluang dosa no mboten? Yo sangat ada Bu, wong kadang tak pikir-pikir Bu, kula mboten ngarani jenengan-jenengan wis. Kadang tak pikir-pikir dosane kelas awak-awak niki mboten kelas jam-jaman kok. Gitu? Astagfirullah, melek ndelok cahayu, astagfirullah meneh kok. Nggih mboten? Okay. Tapi Mas Bagas itu kalau tidak pakai kacamata tidak lihat wanita cantik. Makanya langsung dicopot itu. Ya, karena ngadepe yang tiang-ti. Nah, maka bentuk terima kasih kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hebatnya. Nyawa sudah diambang tenggorokan sini. Selama orang itu mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima tobatnya. Itulah kenapa birokrasi sama Gusti Allah niku gampang mboten kantenan. Nah, ini dilengkapi dengan satu cerita. Hikayah atau cerita tentang kisah orang yang pernah melakukan pembunuhan terhadap 99 orang loh. Niku nyanyi Asmaul Husna. Oke. Mungkin niku terinspirasi Asmaul Husna. Angka 99 angka sakral, sampai diceritakan di sini ada orang yang sudah membunuh 99 jiwa, wataba, dan dia mau bertaubat, wa qubilat taubatuhu, dan kemudian diterima taubatnya oleh Allah. Kulo niku senenge ngaji kitab niku, ngaji urut ngeten iki enak. Jadi ono tetenger gitu. Soalnya ning ngaji lepas niku rada ndrawasi di bulan baleni ini. Rawa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala kana fi man qablakum rajulun qatala tis'an wa tis'ina nafsan fasa'ala an a'bada ahlil ard fadalla ala rahibin fa'atahu. Kita terjemahkan dikit-dikit karena ceritanya agak panjang kalau lihat paragrafnya ini. Diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi Abu Sa'id bercerita, cerita itu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersumber saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qol, Rasulullah bersabda. Kita mulai ceritanya. Kana fi man qablakum, dulu ada umat sebelum kalian, ada rajulun qatala tis'an wa tis'ina nafsan, yang pernah membunuh 99 orang. Akhirnya kemudian fasa'ala an a'bada ahlil ard. Akhirnya karena dia pengen tobat, dia tanya-tanya, siapa orang paling ahli ibadah, paling alim di muka bumi ini. Jadi dia tanya-tanya karena apa? Karena dia pengen tobat. Mateni 99 orang, dia pengen tobat, lalu dia tanya kepada seseorang, kepada temannya, tolong dong tunjukin aku orang paling alim, paling ahli ibadah di muka bumi ini siapa? Fadulla ala rohibin, kemudian ditunjukkan kepada satu rohib, kiai orang alim. Nek sampean pengen tobat sama kamu datang sama Pak Fulan, itu orang ahli ibadah, itu orang yang sangat alim.
Makanya tradisi dari dulu itu curhat kepada orang alim itu penting, para rawuh sami. Nggih. Yang pernah saya ceritakan, saya niku nggih sami. Saya kalau ada curhatan-curhatan, nggih masalah perjuangan, nggih masalah, ada satu yang saya curhati, bukan orang terkenal, karena saya sengaja mencari orang yang tidak dikenal, karena keikhlasannya itu lebih murni, sederhana sekali, sarungan, gitu, sarungan, remote tamu, tidak dikenal, gitu. Tetapi kalimat-kalimat yang keluar niku nyes, sitik tapi pernah satu hari dawuh begini, fatakdimul aula bil aula, pun jenengan disikno opo sing disik. Itu cuma kalimat sederhana sekali, tapi begitu pulang tuh, ya Allah, orang kalau bersih hatinya, orang itu kalau alim, orang itu kalau terjaga, hanya dengan kalimat begitu tuh mandes banget. Itu ciri orang yang ilmunya manfaat dan ilmunya tingkat tinggi niku kedik tetapi bisa dirasakan. Sinten niku jenengan golek YouTube tidak akan pernah ketemu, bukan orang populer. Dia bukan orang populer, dia orang yang tidak dikenal, tetapi dia menjadi rujukan banyak orang di dalam berbagai persoalan. Sama. Ada orang pernah bunuh 99 orang, dia pengen tobat, tanya, tolong dong tunjukin siapa orang paling alim yang bisa aku sowani. Akhirnya apa? Ditunjukkan fa'atahu. Kemudian dia pun datang kepada orang itu. Faqala, dan curhat. Innahu qatala tis'an wa tis'ina. Setelah diajak ketemu sama rohib itu, dia telah membunuh tis'an wa tis'ina nafsan, 99 orang. Fahallahu min taubatin. Kira-kira kalau taubat diterima enggak taubatnya? Apa jawaban dari si rohib itu? Faqala la. Tidak diterima taubatnya. Faqatalahu faqamula bihil mi'ah. Akhirnya begitu dia datang kepada orang alim itu bilang, kira-kira nek sudah mateni 99 orang niku taubatnya diterima napa mboten? Kiainya bilang apa? Tidak diterima. Akhirnya malah dikompliti 100. Oh berarti kon lanjut terus niki. 99 kok nggadok iki kan? Akhirnya wis Mbah, tak kompliti sekalian 100, wis bolo dhewe genepi 100. Setelah dia membunuh 100 orang itu, summa sa'ala an a'lama ahlil ard fadulla ala rajulin alimin fa'atahu. Setelah dia membunuh 100 orang, akhirnya dia datang lagi kepada si rohib dan kemudian pertanyaan yang sama. Innahu qatala mi'ata nafsin fahallahu min taubatin. Dia itu sudah membunuh 100 orang, apakah diterima taubatnya oleh Allah? Akhirnya jawaban orang alim itu qala na'am, ya. Gini kira-kira kok kedengeran sama pembunuh berdarah dingin, inspiratif ini. Bahaya gitu. Oh nek ngono 99 genepi 100 insyaallah ditampa taubate. Wa man yahulu bainaka wa bainat taubati. Apa yang menghalangi dirimu antara dirimu dengan taubat? Tidak ada. Akhirnya pesan dari orang alim ini, setelah mengatakan taubatmu diterima, tidak ada penghalang antara taubat yang diberikan oleh Allah dengan dosa yang engkau lakukan. Nasihatnya kemudian, intolik ila ardin kadza wa kadza. Pergilah kamu ke satu daerah, fa inna biha unasan
ya'budunallaha wa la tarji'u ila ardika fa innaha ardu su'in. Sudah. Karena sampean ini sudah taubat, hijrahlah. Pergilah kamu ke satu daerah yang di daerah itu terdapat komunitas orang-orang yang bisa mendukungmu menjadi orang baik, menyembah Allah, berbuat kebaikan. Dan tolong kamu jangan kembali kepada komunitasmu mundak engkau kumat. Kan ngoten? Akhirnya apa? Fantolako. Pergilah dia ke satu daerah untuk berhijrah hatta idza ata nisfut tariqi atahul maut. Ketika di tengah perjalanan para rawuh sami, atahul mautu, kematian menjemput dia. Sampai sini ceritanya sampun nyambung. 99 membunuh, curhat, diterima enggak tobatnya? Enggak. Dikompliti 100, tanya lagi, diterima enggak tobatnya? Diterima. Syaratnya intolik ila ardin kada wa kada. Pergilah kamu berhijrah mencari tempat agar kamu menjadi orang baik. Di tengah perjalanan para rawuh sami, apa yang terjadi? Adahul mautu, orang ini dijemput oleh ajal kembali ila rahmatillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti lakonnya meninggal. Biasanya nek lakonnya mati filmnya rampung. Nah, bidone kali Tuhfatul Mardiyah, lakonnya mati justru ini awal dari cerita seru. Ampun ngantung Ibu. Pokoknya jenengan yang jegluk ini aku langsung mandek. Ya. Oh, langsung ceklan semongko. Oh iya, nak ngaji ceklan semongko nih. Lanjut nggih. Fakta somat fihi malaikatur rahmati wa malaikatul azab. Setelah orang ini meninggal, para rawuh sami, di tengah perjalanan dia untuk menjadi orang baik, akhirnya ganti apa yang terjadi? Malaikat rahmat dan malaikat azab itu tukaran dewe. Jenengan saged bayangno malaikat tukaran dewe, malaikat rahmat dan malaikat azab. Ini kemudian selisih pendapat tentang gimana hukumnya si begundal ini yang di tengah perjalanan itu dijemput oleh ajal. Faqalat malaikatur rahmat, malaikat rahmat kemudian teriak bilang apa? Innahu qad ja'ana taiban wa muqbilan biqalbihi ila hadhil ard. Tolong kamu jangan azab dia. Niki kata malaikat rahmat. Kenapa? Dia telah datang menghadap Allah bertaubat dan dia hendak menuju daerah untuk memperbaiki kelakuan dia. Jadi dia itu sudah taubat. Bahkan dia ini sedang perjalanan untuk menuju satu daerah karena ingin menjadi orang baik. Makanya ini sebenarnya jadi dasar Bapak Ibu. Okay? Kulo niku nek ketemu tiyang ten griya nek cerita apa meneh cerita kulo niki dereng nate salat. Lah terakhir jenengan salat kapan? SMA. Padahal umure niku cerita wekdal niku 50 kali. Berarti berapa tahun tuh? SMA itu umur berapa? 17. Kalau Pak Pur SMA-nya umur berapa? Waduh. 28 itu berarti dongkol terus itu. Tahu dongkol, Pak? Dongkol itu enggak naik kelas niku. Tapi Pak Pur waktu SMA enggak nakal kan? Pernah jotosan enggak, Pak? Oh, enggak. Oh, culun.
Malaikat rahmat bilang apa? Tolong jangan kau azab dia. Kenapa? Dia sudah datang kepadaku, dia sudah meminta kepadaku agar Allah terima taubatnya. Bahkan dia ini sedang perjalanan ingin berubah menjadi lebih baik. Itu kata siapa? Malaikat rahmat. Tetapi dibantah sama waqalat malaikatul azab. Kemudian malaikat yang bagian ngazab orang itu kemudian ganti teriak. Ndak. Innahu lam ya'mal khairan qat. Mungkin mau jenengan kei rahmat piye wong saumur-umur mateni iki lagi arep dadi apik wis mati, lam ya'mal khairan, ndak pernah berbuat amal kebaikan kok. Gitu kok mau dikasih rahmat itu bagaimana? Jadi dua malaikat ini kemudian berantem. Yang malaikat rahmat itu membela karena dia itu sedang menuju ke satu tempat, dia telah taubat dan ingin menjadi orang baik. Sementara malaikat azab masuk akal juga. Lah wong saumur-umurnya nggak pernah ngamal baik kok. Mau dikasih rahmat itu bagaimana? Faja'ahum malakul maut fi surati adamiyyin faja'aluhu hakaman bainahum. Akhirnya datanglah Mbah Israel. Mbah Israel ini kemudian datang, tetapi datang dalam wujud seperti seperti manusia. Dalam wujud manusia, bukan seperti manusia. Malaikat Israel niku datang dalam wujud manusia dan kemudian ditunjuk untuk menjadi penengah, menjadi hakim, menjadi juri antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Okay. Apa yang terjadi? Faqala, Mbah Israel kemudian bilang, qaisu ma bainal ardhina fa ila ayyihima kana aqrabu fahiya lahu. Faqasu fawajaduhu aqraba ilal ardi allati arada bi zira'in faqabadathu malaikatur rahmah wa faddalallahu. Apa itu? Huruf apa itu? Sin ya kayaknya ya. Sin cuman cengkoknya pedot kayaknya itu ya. Hah? Iya, sin betul. Wasi' betul. Nah, karena kalau sudah matanya 4 ini perlu divalidasi. Wa faddalallahu wasi'. Wa fadlullahi wasi'un. Kalau wasi'un berarti ini wa fadlullahi wasi'un. Qaisu ma bainal aradina. Apa yang diusulkan oleh si juri ini, malaikat Israel? Mbah Israel lihat malaikat rahmat, malaikat azab tengkar sendiri, akhirnya dipisah sama malaikat Israel, kemudian bilang, sekarang hitunglah, ya, hitunglah jarak yang ditempuh. Qaisu ma baina al-aradina fa ila ayyihi makana aqrab fayalahu. Sekarang hitung jalan dia itu lebih dekat kemana. Kalau dia itu mendekat kebaikan, maka dia dianggap menjadi orang baik. Berarti dia mendekat kepada kebaikan dan menjauh dari keburukan. Maka malaikat Israel bilang apa? Sekarang tolong hitung. Dia itu jalannya ke arah mana? Kalau dia jalannya ke arah kebaikan dan mendekat kepada kebaikan, hitung dia sebagai orang baik. Dan orang ini pada saat itu jalan menuju kebaikan dan dia sedang menjauh dari kejahatan pembunuhan yang sudah dia lakukan. Faqasu fawajaduhu aqrabu ilal ard allati arada bi dhira'in. Ternyata diukur tenan, Pak. Lho niki kelasnya malaikat tuh gak adek ngundang BPN, Pak. Jadi tekon niku langsung kon ngukur. Nggih. Jarak dia dari kejahatan dengan jarak dia menuju ke kebaikan itu
ternyata cuman sejengkal. Nah, coba ibaratnya ngeten, ibaratnya orang ini sudah melakukan kejahatan sejauh 100 km, ya, 100 km, tetapi dia itu perjalanan mendekat kepada kebaikan ini 101 meter, hanya beda sejengkal. Ada kisah lain, ya, kalau saya ingat ini waktu pesantren kilat, Pak, saya itu suka bercerita karena pesantren kilat waktu saya SD itu kan isinya cuma cerita, ya kan, anak kecil tuh, Pak, cerita sampai krungu adzan maghrib. Nah, wis tung-tung begitu tuh kadang kita tuh tidak sadar bahwa kita haus karena ceritanya. Ada cerita lain yang menyatakan, ya, kalau dulu mirip-mirip dengan ini, kalau dulu saya masih ingat ceritanya itu, malaikat itu datang langsung diukur, ya, diukur. Ternyata apa? Ternyata jarak dia, kenapa niki? Jarak dia melakukan kejahatan dengan dia meninggal, dengan jarak dia meninggal, dengan jarak tempuh yang akan yang akan dituju kebaikan itu, ternyata panjangan perjalanan jarak jauh itu perjalanannya itu lebih jauh kepada dia menuju kebaikan. 100 kilo melakukan kejahatan, 101 jarak sisa yang akan ditempuh untuk melakukan kebaikan. Akhirnya yang terjadi, akhirnya mereka diputuskan, faqabadathu malaikatur rahmah wa fadlullahi wasi'un. Ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya malaikat rahmat ini yang diunggulkan, dimenangkan oleh malaikat Israil. Saya baca dulu ya, kan agak panjang. Wa fadlullahi wasi'un, dan fadl anugerah dari Allah itu sangat luas. Amalanallahu bilutfihi, Allah itu memperlakukan kita dengan penuh kelembutan. Wa akramana bi ihsanihi, Allah memuliakan kita dengan segala kebaikan. Wa adama alaina imtinanahu, amin. Dan Allah mengabadikan kesejahteraan dan keunggulan bagi diri kita. Para rawuh sami, coba bisa jenengan bayangkan orang yang begitu berlumur dosa hanya gara-gara mau tobat, hanya gara-gara dia mau jadi ada istilah, Bapak Ibu, karena lagi ngomong tobat ini, jadi ada 3 istilah yang panjenengan mungkin perlu bedakan. Ada taubat, ya, ada inabah, yang satu apa itu ya? Saya masih ingat ada 3 itu. Apa yang satu? Taubat, inabah, awabah, atau apa itu ya? Jadi taubat itu apa? Jegrek handrem, dia berhenti. Tapi kalau inabah, berhenti tetapi langsung diikuti dengan apa? Diikuti dengan amal kebaikan. Kalau yang satu nih, saya lupa itu sudah tekad untuk stop dari semuanya. Jadi kenapa sih taubat itu berkali-kali itu diserukan Allah kepada kita? Karena satu, Bapak Ibu, manusia itu seringkali bukan mencari kebenaran, tetapi dia itu suka mencari pembenaran. Coba urusan ngaji mawon. Nggih. Kadang direwangi ngaji kesini, pastikan jenengan golek sing cocok. Nggih mboten? Nggih mboten? Jarang nggih dengar ada orang neng dilek ngaji rono. Lah napa? Aku gak cocok karo usate. Betul gitu. Jarang itu. Jarang. Arep ngaji niku mesti golek. Yang kedua, kenapa Allah itu berkali-kali menyeru kita taubat? Pertama, kita suka mencari pembenaran. Yang kedua adalah kita itu tidak sadar bahwa dosa yang kita lakukan ini argonya jalan terus. Dosanya ya seperti pertemuan pekan lalu lah.
Kita nih ya Allah lihat HP misalkan. HP tiba-tiba kok mak pecungul ono iklan kok terus rada apik ngoten niku kira-kira langsung tutup napa? Loh, iki teko dhewe berarti yo rezeki. Wong gak buka kok kan ngoten to? Nggih mboten. Nggih. Oh, eman-eman. Apalagi Pak Pur tahu ilmunya. Yang dosa adalah kedipan kedua. Akhirnya begitu ndelok melilik terus. Ya kan? Ora kedep-kedep. Lho Pak, sampean gak kedep-kedep. Sing dosa iku nek wis kadung kedep. Ya. Ya. Mana Mas Agus? Oke. Jadi para rawuh sami makanya ya Allah kadang itu nggih. Kita ini tidak terasa nggih. Makanya sampai apa yang didhawuhkan ulama-ulama dulu termasuk sufi terkenal yang sangat populer, kalimat yang sering dinukil itu Sayyidah Robiah Adawiyah niku. Nggih. Istighfarku iku perlu diistighfari. Bu. Anto. Ngoten. Nek wis tolak-tolak kan lho drawasi soalnya, Bu. Coba Sayyidah Robiah Adawiyah itu memberikan nasihat luar, istighfarku dewe ku lho perlu diistighfari. Makanya saya tidak bosan-bosan memberikan nasihat buat diri saya. Kita itu lebih butuh rahmatnya Gusti Allah di saat kita menjadi orang yang taat. Di saat kita menjadi orang yang taat itu jangan-jangan ketaatan kita itu justru sebenarnya berbuah murkanya Allah karena kita merasa soleh, kita merasa kadang ya abang ireng dunya para rawuh sami ya Allah, saya kadang lihat persoalan yang dihadapi orang semua macam-macam. Nanti gua sing saya ceritakan sholat terakhir kapan Pak? Kula sholat terakhir SMA. Lah saniki yuswane pinten Pak? Umurnya berapa Pak? 52 tahun. Berarti sekian tahun ndak sholat. Terus saya ngeledek, masih ingat Pak gerakan sholat? Nanti saya lihat YouTube. Oh jawabnya enak kok Pak. Kan wonten YouTube. Dan terus bukain apa? Tutorial sholat. Oke. Dan terus kita pripun? Mboten napa-napa. Minimal ngeten. Ojo ninggal Jumatan ya Pak. Sampian ninggal yang lain-lain kalau memang masih susah ndak apa-apa. Nah, maka diterima, insya Allah diterima. Sementing sisi Pak. Jumatan ini jangan ditinggal. Akhirnya nopo? Setelah Jumatan ndak ditinggal, mulai muncul rasa pekewo sama Gusti Allah. Mosok Jumatan sholat kok pendak Jumat. Akhirnya nopo? Maghriban. Akhirnya nopo? Memang butuh waktu 4 bulan hingga akhirnya komplit 5 waktu. Tapi memang kudu ditelateni para rawuh. Wong kita sendiri itu ndak ngerti kok nanti akhir episode perjalanan hidup kita kayak apa niku. Naudzubillah summa naudzubillah. Jangan sampai kita membanggakan amal ibadah yang ternyata di hadapan Allah ndak ada apa-apanya. Kita membanggakan sebagai orang soleh ternyata di hadapan Raqib Atid ndak dicatat apa-apa. Gitu? Jangan sampai di hadapan Allah kita kena prank oleh amal ibadah kita. Kita merasa banyak amal, banyak tadarus, banyak ini, tapi ternyata di hadapan justru kita itu lebih diwanti-wanti oleh Allah untuk terus apa? Mengistighfari istighfar kita itu sendiri. Kenapa? Karena kadangkala istighfar kita itu yang kita lakukan. Astaghfirullahaladzim. Tidak jarang orang istighfar itu untuk ngapus dosa karena ngerti ngilmu ngapus akhirnya dosa bola. Dosa le ora apa-apa. Istighfar rampung. Dan sesuk urusan liya. Astagfirullah. Delok wong wedok rada seksi. Astagfirullahaladzim. Tapi menteleng terus. Oke. Ngerti ngilmune, akhirnya apa? Istighfarnya itu kemudian hanya menjadi talaun, hanya menjadi permainan belaka. Makanya apa yang dikatakan Robiah Adawiyah jos niku, istighfar kita itu butuh diistighfari. Karena seringkali istighfar yang kita ucapkan itu
Bukan semata-mata tulus kita bertobat, tetapi ilmu karena tahu bagaimana cara menghapus dosa. Nah, oleh karena itu, para rawuh sami, coba lihat apa yang bisa kita petik dari kisah tadi. Yang bisa kita petik adalah seberapa besar pun dosa kita, sampai digambarkan dosa kita itu sebanyak pasir di lautan pun boten ketung. Tapi kalau kita malam-malam kita mau tobat kepada Allah, kita mau memperbanyak istighfar kepada Allah. Nek dik wingi kula ceritani istighfare sinten nika? Penjual roti nggih. Penjual roti gara-gara dia istighfar terus akhirnya kemudian dia ketemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Ada yang tanya begini, memang kenapa Pak? Istighfar itu kok menjadi kunci terkabulnya doa itu kenapa? Karena kadangkala doa-doa kita itu nyantol oleh dosa-dosa kita duplikat ton dhuwur niku. Jadi lagi donga seruntul munggah nyuantol. Kenapa? Ada dosa-dosa kecil kita ini loh. Tadarus Qur'ane jalan terus. Tapi gosip ini kok update terus. Wonten mboten? Waduh. Gosip terakhir napa Bu yang paling grace Bu? Kula apa? Oh Milad Zabia. Oh Milad Zabia mboten gosip niku Bu. Bu Nunu sudah update status. Saya lihat statusnya belum Tuwibon Zawiyah. Nah, saya lagi absen. Wah, Bu Nunu ini belum update status ini. Yeah. Tapi ngoten niku kita. Napa? Ada layanan 24 jam. Jenengan kalau datang ke sini tinggal bawa foto paling glowing. Nah, kasihkan Mas Najib jenengan rawuh mriki angsal kopi. Nggih. Oh, langsung buka. Mangke mawon buka Ibu. Saya bilang ayolah kita semarakan. Tapi kita kayak gini ini nata niat. Orang yang tahu niat itu kan cuman kita sama Allah kok. Nggak ada niat pamer, nggak. Kita niat mensyiarkan. Gitu. Saya gara-gara niat syiar begitu kan. Duh, mau ada milad ini kan. Ada satu orang bilang, loh ada milad kok nggak bilang-bilang katanya. Dan apa maksudnya? Ya kalau bilang-bilang kan saya bisa menitip pahala lah. Apa maksudnya? Sudahlah nanti kirim rekening katanya kan. Bukan, yang paling penting bagi saya, kenapa milad itu kemudian harus disyiarkan? Karena inilah lopong orang kadang pada flexing pamer-pamer saja pede kok kita untuk berjuang kan ngoten. Nanti Bu Nunu, ya Bu Nunu dan yang ti, oh ya tadi belum diumumkan. Malam ini nanti setelah selesai kan 5 menit lagi kita selesai. Nanti setelah selesai, nanti jangan pulang dulu karena Mas Najib nanti mau ambil video ucapan selamat milad. Oke, jadi tolong sing alise wis do mblobor dilukis lagi. Oke, kita ada persediaan spidol. Oke. Nanti tadi saya tanya, ini caranya gimana ini? Kalau 80-90 orang ini kalau ngaturnya kita tidak bisa satu tahap. Karena kalau kita lari ke taman eman alis kotak-kotak raketo. Ya, jadi nanti di sini nanti bertahap nanti diambil sama Mas Najib untuk memberikan ucapan selamat dari keluarga besar Zawiyah. Boleh nggak sambil pegang semongko? Boleh, ya. Oke. Jadi Bu Nono jangan lupa nanti Tuwibonya Jib, nanti bikinkan, kirim foto ke Mas Najib, nanti sudah jadi. Tapi kalau jenengan datangnya ke sini ada teh dan kopi. Oke. Jadi apa sebenarnya pesan pentingnya? Para rawuh sami, saya mulai dari diri saya bukan orang suci. Oke. Bahkan saya itu sering kadang tuh mikir sendiri, greget sendiri, ya Allah, kula niki sering pegang mik, kula niki sering ngomong, tetapi Allah niku
wetem getem kabura maktan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Kowe iku bolak-balik cekel mik, kabura maktan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Nek kowe cuman iso ngomong tapi ndak bisa nglakoni, iku dosane jauh luwih gede daripada dosane Pak Pur sing cuman semlendi. Oh, ngoten lho. Jadi jangan dikira ndak ringan, Pak. Maka saya cuman bisa nata hati, nggih. Saya niati Gusti, saya ndak pengen niati guroni siapapun, wong saya sendiri itu juga bukan orang yang bersih, tetapi ini menjadi nasihat kita semua. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jangan pernah putus asa meskipun kita punya masa lalu kelam. Ada orang yang membunuh, ada orang yang suka mabuk, ada orang yang suka ini dan sebagainya, banyak peristiwa itu, tetapi itu bisa happy ending kalau urusannya dengan Allah. Sebesar apapun dosa kita kepada Allah, gelar sajadah, kita sujud kepada Allah, kita perbanyak istighfar kepada Allah. Tidak mungkin kok Gusti Allah itu tidak mengampuni dosa-dosa kita. Makanya hati-hati Bapak Ibu, jangan underestimate, jangan maitu, jangan nyinyir kepada orang-orang yang sedang khilaf berbuat dosa. Kenapa? Orang berbuat dosa ingatnya biasanya agak cepat. Yang repot adalah berbuat dosa tetapi berbalut amal soleh. Itu yang repot. Sing sering kalau contoh, kenapa berbuat dosa tapi berbalut amal soleh? Mentang-mentang dia ahli wudhu, nyawang koncone. Kowe kita ora tau wudhu Lah napa? Burek raimu. Ya ngoten niku dosa, Pak. Tapi kan lak kroso. Nggih mboten? Lah daripada misalkan ada orang zina, cetha dosane. Mulai saka istighfar. Gitu, cetha dosane. Sing ra patek cetha dosane ngene ku wau. Aku lho gak sombong. Aku jam 2 aku tangi. Ngono koncone sing rada nyelekit ngopo? Nguyuh. Cah kene omahe kono kok. Yo tahajud, yo tadarus, ya ini dan sebagainya. Kalau sampai situ enggak masalah, Pak. Meskipun sudah tidak diterima, tapi ya jadi masalah itu setelah bilang aku jam 2 tangi, aku tahajud, aku ini. Nyun sewu yo aku gak niat ngelarani hatimu, cuman jarine itu aqulul haq walau kana murron. Aku harus katakan yang benar meskipun itu pahit. Apa iku? Sampeyan ketoke subuhe karo Tuhane wi barengan ngot. Iku nek kira-kira darah tinggi ora dijuwotos Pak niku. Nggih mboten? Dia amal baik, tetapi justru dia sedang melahirkan dosa-dosa turunan, dosa menyakiti, dosa riya, dosa takabur, dosa. Makanya kenapa ketika kita sedang taat kepada Allah itu lebih butuh belas kasihannya Allah. Sebab apa? Sebab kesalahan-kesalahan yang kita lakukan insafnya jelas, tetapi kebaikan yang kita lakukan sering saya ceritakan. Kayak apa? Kayak orang kesasar nang dhuwur tol Pak Wahyu. Arep ning Banyumanik malah menggoe ngiri malah bablas arah Solo. Ya medune bekonang. Nah kan gitu kan. Tapi Pak Roke kemarin ke Bekonang bukan karena kesasar betul nih Pak. Tapi Pak, GPS terdeteksi nih Pak. Sinyal lancar gitu. Tapi yang kemarin dicari Mas Andri kok penelusurannya kok beda lagi gitu. Ya. Nah itu. Ya. Makanya jangan sampai kemudian kita putus asa. Bapak Ibu, saya mulai dari diri saya. Bangun kepercayaan diri. Urusan dengan Gusti Allah itu tidak seperti urusan kita dengan sesama manusia. Manusia boleh mencibir kita, manusia boleh mencibir masa lalu kita, manusia boleh mencibir kondisi kita, tetapi Allah tak pernah mengenal kata cibiran terhadap orang-orang yang mau datang dengan legowo, mau tobat kepada Allah. Nah ini supaya apa? Terbangun satu optimisme bahwa
urusan kok dengan Gusti Allah niku isine enak tok. Nggih. Kan tadi sudah disebutkan wa fadlullahi wasi'un. Nah, niku. Nah, oleh karena itu maka para rawuh sami, sebelum saya akhiri, mari ini jadi renungan buat kita semua. Hidup ini harus jalan terus. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sekelam apapun episode kehidupan yang sudah kita jalani, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan dengan ketulusan, maka Allah akan menjadikan itu sebagai rahmat di dalam hidup kita. Jangan gampang mencibir orang yang sedang berbuat maksiat. Siapa tahu kemaksiatan yang dilakukan orang itu hanya cara Allah membuatnya lebih cepat insaf. Tapi sebaliknya, tak perlu pula kita tinggi hati karena merasa menjadi ahli ibadah, karena merasa menjadi orang yang ahli zikir. Karena jangan-jangan cara itu kita pilih, ternyata Allah sedang merencanakan kita menjadi orang yang justru dilalaikan oleh kebaikan-kebaikan itu. Maka cukup kita melakukan muhasabah atas diri kita. Saya senang apapun yang kita lakukan minimal di-upgrade seminggu sekali ini dalam rangka pepeleng urip, saling mengingatkan kehidupan kita. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata kasep, tidak ada kata tutup pintu bagi Allah. Ketika seorang hamba mau datang, gelar sajadah, bersujud, beristighfar, dan dengan ketulusan dan dari kedalaman motivasi dia untuk menjadi orang yang baik. Dengan kata lain, tataplah masa depan ini dengan penuh optimisme. Tugas kita cuma satu, menapaki kebaikan dengan kebaikan sekecil apapun, mengistiqomahkan kebaikan demi kebaikan agar Allah memberikan ampunan atas dosa-dosa kita. Kalaupun kita tidak tambah kebaikan, minimal jangan nambah kemaksiatan. Maka nasihat-nasihat ini penting bagi kita sekalian agar hidup kita menjadi lebih terkontrol, agar hidup kita senantiasa tertuju pada satu titik sentral. Rahmat Allah lah yang akan membuat hidup kita menjadi lebih mudah, membuat hidup kita menjadi lebih barokah. Dan semoga kita semua, khususnya keluarga besar Majelis Zawiyatul Azhar, senantiasa dalam naungan rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan munjina biya min jamil ahwali wal afat, taqdilana biya jami'al hajat, tahhiruna biya min jami'is sayyi'at, wa tutahhiruna biya min jami'is sayyi'at, wa tutahhiruna biya min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biya indaka 'ala darajat, tuballighuna biya aqsal ghayat min jami'il khairat. Ya Fattahu ya Alim ya Futuha ala miftahul bab, ya nawwir qulubana ya Allah bil binuril yakin wa binuri khalifatillahi ala amiril. Ya Allah ya Rabban nashfi ilaika ya Allah biqadai hawaijina wa tifadi umurina min umuri dini wa dunya wal akhirah. Allahumma altufina fi taysiri kulli amrin asir, fa inna taysiral asiri alaika yasir, wa nasaluka taysir wal mu'afata fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana. Allahumma rizqna rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan, warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Waghfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.